Oke, halo selamat siang Sobat DBM sekalian. Kali ini aku pengen membahas mengenai salah satu komen yang menurutku banyak banget orang yang komen seperti ini. Dan aku pengen membahas karena menurutku ini penting banget ya. Ada yang komen bahwa, Pak, aku kok udah diet sekitar 10 hari tapi cuma turun 1 kilo, jadi nggak semangat, kok lambat banget ya. Jadi perlu kita sadari, ini adalah pertanyaan yang banyak banget ditanyain oleh member di komen maupun banyak banget yang bertanya kepada saya, kok udah diet 1 bulan cuma turun 2 kilo, kok diet 2 bulan cuma turun 4 kilo, seperti itu. Jadinya jadi capek diet karena kok turunnya lambat banget ya. Oke, nah menjawab pertanyaan seperti ini saya pengen kembali lagi mengingatkan anda semua bahwa ternyata untuk gemuk juga itu nggak mudah gitu ya. Kalau kita perhatikan, coba anda tulis di komen, anda perhatikan berat badan anda pernah sendiri, berapa berat badan anda waktu mungkin masih gadis, kemudian waktu udah menikah, dan kemudian waktu udah punya anak berapa, dan rentang waktunya berapa lama. Kalau saya pribadi waktu masih belum nikah itu berat badan saya sekitar 74, nikah naik sekitar 107, dan itu butuh waktu sekitar 2 tahun. Artinya butuh 24 bulan untuk berat badan saya naik 23 kilo. Artinya dalam sebulan saya naik cuma 1 kilo. Nah, seperti itu. Dan saya yakin dan saya percaya juga banyak banget teman-teman yang di sini yang mengalami hal yang sama, naik mungkin setelah nikah 30 kilo itu setelah mungkin 3 hingga 4 tahun. Jadi rata-rata kan naik berat badan sebulan sekilo. Oke, jadi ketika menaikkan berat badan pun butuh waktu sekitar 1 kilo per bulan. Jadi ketika Anda turun berat badan ya santai aja, dan benarnya cepat banget kok turunkan. Maksudnya kalau Anda kilas balik, ternyata menurunkan berat badan itu jauh lebih cepat daripada menaikkan berat badan gitu ya. Rata-rata orang butuh waktu sekitar 1 kilo per bulan untuk naik berat badan ya. Atau mungkin agak kalap gitu, mungkin gara-gara corona, sekitar mungkin 2 hingga 3 kilo per bulan. Jadi sangat wajar kalau misalnya saya katakan target DEBM itu hanya sekitar 2 kilo hingga 3 kilo per bulan. Karena memang semua butuh proses lah. Semua butuh proses, ibu hamil juga butuh waktu 9 bulan untuk bayinya lahir. Anda nggak mungkin ya, aku pengen bayi dalam waktu 1 bulan, jadi Anda hamilin 9 perempuan, oh enggak, bercanda. Akhirnya bayinya lahir dalam 1 bulan, kan nggak kayak gitu. Ada hal-hal yang memang butuh waktu ya. Tanaman padi Anda juga nggak bisa paksa, harus 5 hari aku tanam langsung panen, nggak bisa. Ada kalanya semua hal itu butuh waktu, dan ya santai aja jalannya dengan enjoy ya, pasti nanti juga bisa turunkan berat badan. Gimana caranya ya? Oke, ini banyak banget yang nanya gimana caranya, Pak, aku pengen turun berat badan. Dan jawaban saya adalah Anda harus dengan cara DEBM tentunya ya, Anda harus menghentikan pola makan tinggi karbo ya. Apa aja pola makan tinggi karbo? Yaitu Anda harus stop makan nasi, mie, gula, dan serta berbagai karbohidrat lainnya. Anda harus benar-benar hentikan makan karbohidrat seperti yang tadi saya katakan, juga roti gandum maupun aneka gandum lainnya gitu kan. Walaupun benarnya di banyak diet lain itu banyak yang boleh makan seperti oatmeal, pisang, pepaya. Jadi saya nggak katakan bahwa kalau mau kurus nggak boleh makan itu, tetapi di DEBM memang nggak boleh, aturannya seperti itu ya. Tahu tempe juga nggak boleh, karena itu dari pengalaman saya meningkatkan nafsu makan. Jadi kalau Anda katakan kenapa kok nggak boleh makan tahu tempe, kan protein juga, protein nabati kan. Nah itu nggak boleh di DEBM, sebab memang dia menaikkan nafsu makan ya. Misalnya makan paginya telur rebus, kemudian jam 12 siang makan buncis tumis pakai telur, daging cincang, makan malamnya sate kambing plain, atau mungkin Anda bisa olah-olah ya, aneka ragam bahan ya. Yang penting benar-benar tanpa karbo, boleh pakai MSG, boleh minum air es. Dan sedikit tambahan, tadi barusan saya kepikiran juga mengenai pola hidup, bahwa benarnya banyak yang berpikir kalau masalah turunkan berat badan itu hanya masalah olahraga, makan, tetapi juga yang tidak kalah penting adalah masalah pola hidup. Ini penting banget, pola hidup. Maksud saya adalah kali ini pola tidur ya, ini penting banget karena saya menemukan dan saya juga mengalami sendiri ya. Saya pernah banyak kerjaan, kemudian saya harus doping pakai kopi, dan akibatnya nafsu makan menjadi naik banget ya. Coba kalau memang Anda merasa capek ya istirahat ya, karena banyak yang bilang kalau mau diet atau kalau mau kurus itu jangan banyak tidur, kalau tidur ya jadi lemak. Ini salah banget ya, karena ternyata kalau Anda tidur ya Anda kan nggak mungkin masukin makanan ya, misalnya tidur sambil makan kan nggak mungkin. Tetapi kalau misalnya Anda nahan ngantuk, itu Anda bisa masukin makanan, bahkan
makanan yang Anda masukin bisa banyak, bisa kalap ya. Jadi misalnya harusnya jam 1 siang Anda tidur, tetapi karena Anda pengen ya jangan tidur nanti gemuk, akhirnya Anda nggak tidur, tahu-tahu berakhir di tukang bakso. Ya, ini bahaya banget karena kurang tidur itu dapat menyebabkan mood menjadi jelek, nafsu makan bertambah, dan akhirnya salah makan ya. Nah, itu harus kita hindari. Intinya kalau Anda lagi ngantuk ya tidur aja, kecuali lagi mungkin di kantor, di tempat-tempat yang Anda nggak mungkin tidur ya gimana lagi. Tetapi usahakan jangan doping diri Anda pakai makanan ya. Makanan bukan solusi segalanya. Hal lain yang Anda harus perhatikan juga dalam menurunkan berat badan adalah mengenai motivasi diri sendiri. Ini penting banget karena banyak yang mengatakan bahwa aku kok susah banget termotivasi. Oke, dalam apa ya, ini benernya sangat penting, bukan cuma masalah diet tetapi juga dalam kehidupan ini. Kalau misalnya Anda nggak bisa memotivasi diri sendiri, itu nggak akan ada yang bisa ya. Kita tim DBM segala macam, kita bikin menu segala macam, tapi adalah tugas Anda untuk memotivasi diri sendiri. Anda harus pikirkan kenapa Anda dulunya mulai diet, alasan apa yang bikin Anda harus diet, dan hal-hal dan alasan itu yang harus Anda pertahankan ya. Misalnya dulu pengen diet gara-gara sakit, kegemukan, ya Anda harus ingat-ingat bahwa kalau Anda melanggar aturan DBM atau melanggar aturan yang sudah Anda buat sendiri, konsekuensinya adalah Anda akan sakit lagi, mungkin gara-gara badannya kegemukan jadi lututnya nggak kuat, atau juga gara-gara mungkin baju-baju yang udah nggak muat Anda harus pajang baju-bajunya, atau mungkin Anda punya alasan pengen beli baju baru yang lebih kecil, ya Anda harus beli aja bajunya. Mungkin juga bisa beli di kita ada baju motivasi untuk DBM dan Anda bisa pajang selalu. Jadi Anda ketika akan misalnya memutuskan untuk menyerah, ingat lagi apa alasan Anda memulai terlebih dahulu sebelumnya. Oke, itu aja dari saya doakan semuanya bisa sukses. Jangan menyerah karena semuanya butuh proses. Kalau memang lambat, yang penting ada proses. Misalnya ingin mempercepat proses, ya usahanya harus diperkuat ya. Tambahin dengan jalan kaki sejam hingga 2 jam sehari, itu membantu banget, sambil bawa barbel yang 3 kilo atau mungkin bawa kita ada jual sih tali olahraga, itu lumayan bagus, saya sering bawa, jadi ini saya juga jadi makin kencang. Oke, sekian teman-teman, terima kasih sudah nonton dan semoga apa yang saya katakan ini bisa berguna bagi Anda dan membantu Anda semua untuk mencapai kesuksesan penurunan berat badan Anda. Oke, thank you.